Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Maulana Syafadito, NIM A131230141. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul ekstradisi dalam hukum hubungan internasional. Kita akan membahas definisi ekstradisi. Apa sih definisi ekstradisi? Menurut M. Sherif Bassioni, ekstradisi adalah proses hukum berdasarkan perjanjian hubungan timbal balik rasa hormat hukum nasional di mana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain seseorang yang didakwa atau dihukum karena tidak kejahatan terhadap hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan. Ekstradisi menurut pasal 1 UU nomor 1 tahun 1979 adalah ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memindananya. Ada beberapa tindakan yang diasosiasikan serupa dengan ekstradisi. 1. Tindakan deportasi atau pengulangan. Artinya tindakan paksa pengeluaran orang asing dari wilayah Indonesia sebagai bentuk tindakan administratif keimigrasian. 2. Pengusiran atau expulsion. Artinya terdapat nuansa hak asasi manusia. 3. Bantuan timbal balik, yaitu mekanisme kerjasama hukum antar negara dalam penanganan perkara pidana lintas yurisdiksi, terutama ketika saat negara lain untuk mendapatkan bukti, saksi atau tindakan hukum tertentu. Prinsip-prinsip ekstradisi. 1. Prinsip double criminality atau dua kejahatan, yaitu harus dianggap tidak pidana di kedua negara yang terlibat. 2. Prinsip speciality atau khususitas, yaitu negara penerima hanya dapat mengadili tersangka atas kejahatan yang menjadi dasar ekstradisi. 3. Prinsip non-extradition for political offense, yaitu tidak ekstradisi untuk kejahatan politik, yaitu tersangka tidak bisa dituduhkan kejahatan politik. 4. Prinsip non-refoulement atau tidak pengembalian ke negara yang berisiko penyiksaan, yaitu ekstradisi dapat ditolak jika seseorang berisiko menghadapi penyiksaan. Unsur-unsur ekstradisi. Unsur subjek negara yang meminta atau requesting status. Sebagai negara yang berkepentingan untuk mengadili atau menghukum pelaku, dan negara yang diminta requesting status sebagai negara tempat pelaku itu sedang berada. Unsur objek, orang atau individu yang diminta untuk diserahkan. Tersangka, terdakwa, terpidana. 3. Unsur prosedur atau tata cara ada permintaan dilakukan secara formal. 4. Unsur tujuan, yaitu untuk mengadili orang yang diminta atau untuk pelaksanaan hukuman atau siksa hukuman terhadapnya. 5. Unsur dasar atau landasan hukum, ada perjanjian ekstradisi atau prinsip timbal balik. Asas-asas ekstradisi. Asas kejahatan ganda atau double criminality. B. Asas kekhususan atau speciality. C. Asas tidak penyerahan pelaku kejahatan politik atau no extradition of political criminal.
D. Asas tidak penyerahan warga negara atau no extradition of national. E. Asas ne bis in idem atau non bis in idem. F. Asas daluarsa atau lapse of time. Asas kejahatan ganda. Suatu kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi harusnya merupakan kejahatan yang baik menurut hukum requested stage yang pada umumnya terlibat pada perjanjian ekstradisi. Ada 3 sistem dalam perumusan kejahatan ganda. Yang pertama sistem daftar list system atau enumerative system. 2. Sistem tanpa daftar atau eliminative system. 3. Sistem campuran atau mixed system. Asas kekhususan. Ekstradisi hanya dapat dilakukan untuk perbuatan yang secara tegas dijadikan dasar permintaan ekstradisi. Asas tidak penyerahan warga negara, yaitu requested stage berhak menolak permintaan ekstradisi yang ditujukan kepada warga negaranya sendiri. Hak yang dimiliki ini bukanlah berarti bahwa negara tersebut melindungi para jahat. Negara tersebut dapat mengadili orang yang bersangkutan berdasarkan asas nasional aktif. Asas non bis idem. Requested stage berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta ekstradisikan tersebut sudah berhak diadili dan telah memperoleh putusan akhir atau final judgment. Asas daluarsa. Requested status berhak menolak permintaan ekstradisi jika penuntutan atau pelaksana hukuman dari kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi itu telah lewat waktu atau baik menurut hukum requested status maupun requested status. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat referensi YouTube yaitu Amran Orbu. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.